Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Subhana man ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yatadhakkar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhana man ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yatashakkar. Allahu Akbar. ما وعد السرور في مثل هذا اليوم الأفضل. الله أكبر. الحمد لله العلي الأكبر الذي أفاض على المؤمنين خيراته وأكثر وكرمهم بضيافة العيد وجملهم بجميل بره وبجميل منهم بر وكملهم بجليل فضله وبكمال أعمالهم بشر. أحمده سبحانه وتعالى أن أتحفهم عند الاجتماع لصلاة عيدهم من المغفرة الأفضل الأوفر. وأشهد أن لا إله إلا الله الحليم البر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير البشر. Allahumma salli ala wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-masabihil urar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Hari raya Idul Fitri merupakan hari keagungan Allah, di mana keagungan Allah Subhanahu wa taala tampak di tengah-tengah kita demikian terang benderang. Kemahabesaran Allah benar-benar hadir selama bulan Ramadan yang baru kita lalui dan mencapai puncaknya pada hari raya Idul Fitri ini. Salah satu manifestasi keagungan Allah adalah terbukanya pintu ampunan selebar-lebarnya selama bulan Ramadan bagi umat Islam yang mau mengambil kesempatan tersebut. Puncak kemahabesaran Allah kian transparan pada hari raya Idul Fitri ini melalui janji Allah kepada umat Islam untuk memusisikan umat Islam sebagai manusia yang baru lahir, sebagai manusia yang kembali kepada fitrah. Tentunya janji ini berlaku bagi mereka yang berhasil melaksanakan puasa sesuai perintah Allah dan berdampak konkret pada kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i menjelaskan senyatanya mengenai hal ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha farada siyama Ramadhana wa sanantu lakum qiyamah. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuh." Rawahun Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan puasa Ramadan bagi umat Islam. Sejalan dengan itu, aku, kata Rasulullah, sangat menganjurkan sebagai sunnah bagi kamu semua umat Islam untuk beribadah dengan intens di bulan itu. Siapapun yang telah berpuasa dan melaksanakan ibadah berdasarkan keimanan yang kokoh dan mengharap kerelaan Allah, maka ia akan lepas dari segala dosanya laksana bayi saat ibunya melahirkan. Hadis ini menunjukkan keterkaitan antara makna Idul Fitri dengan fitrah, asal kejadian manusia yang bersih dan suci dari segala dosa. Setiap muslim yang telah menyempurnakan ibadah puasanya secara formal substantif dan secara lahir batin, maka pada hari Idul Fitri ini ia hadir sebagai manusia yang kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah merupakan salah satu karunia Allah yang sangat berharga. Salah satu indikasinya adalah menguatnya integritas kepribadian. Kita dapat mengembangkan budi pekerti baik dan perilaku luhur pada satu sisi, dan mengendalikan hawa nafsu, emosi negatif, dan perilaku jelek pada sisi yang lain.
Demikian pula Idul Fitri seutuhnya merupakan hari wisuda bagi umat Islam yang berhasil lulus ujian dengan mampu mengendalikan diri, lahir batin dari hal-hal yang diharamkan dan dari hal yang tidak mencerminkan moralitas luhur selama bulan Ramadan. Sebagai hari kembali ke fitrah dan hari wisuda, Idul Fitri perlu disyukuri dengan memperbanyak takbir, tahmid dan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Dalam bingkai itu semoga kita umat Islam khususnya seluruh jamaah sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal ini termasuk orang yang kembali ke fitrah dan berhasil menjadi wisudawati terbaik. Dengan demikian kita bisa naik ke kelas yang lebih tinggi dalam ucapan, sikap dan perilaku dalam sekolah kehidupan pada tingkatannya masing-masing. Namun terlepas apapun capaian yang telah kita raih, kesungguhan upaya kita yang telah kita lakukan perlu disyukuri tidak hanya dengan pengakuan hati dan ungkapan lisan, tapi juga dengan tindakan yang implementatif dan transformatif. Kita wajib mewujudkan rasa syukur dan pengakuan itu selain melalui tahmid, takbir dan sejenisnya, juga melalui kegiatan nyata dengan mengaktualisasikan segala anugerah Allah ke dalam kehidupan sosial yang dapat memberikan kebaikan dan kemaslahatan bersama. Hakikat syukur ini menurut Al-Ghazali, fasyukru wa isti'malun nikmati fima khuliqat lah. Hakikat syukur, kata Al-Ghazali, adalah menggunakan karunia Allah yang diberikan Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Berdasarkan ini, selain dengan lisan, syukur juga harus diungkapkan dengan aksi gerakan nyata. Melalui syukur ini, kita menjadikan segala anugerah Allah sebagai modal untuk melakukan perubahan ke arah kebaikan dan kemaslahatan bagi kita bersama dan kehidupan. Pada saat yang sama dengan syukur ini, kita berkewajiban melestarikan dan memakmurkan kehidupan serta mengembangkannya ke arah yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat Idul Fitri yang diberkahi Allah. Dengan syukur gerak dan perubahan ini, kita melabuhkan keberhasilan kita dengan mengelola segala dorongan, sikap, dan perilaku menjadi kemaslahatan nyatanya dalam kehidupan individu dan sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kita mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang diraih tidak hanya diorientasikan untuk diri kita masing-masing, tapi juga ditransformasikan ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam ungkapan lain, upaya syukur dan pembumian keberhasilan itu perlu dikembangkan menjadi dasar untuk membangun peradaban yang dapat mencerahkan kehidupan dan menyejahterakan bangsa. Dan pada gilirannya juga bagi umat manusia secara keseluruhan. Dengan syukur transformatif ini, kita niscaya membangun sistem kehidupan yang dapat menjadi landasan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan untuk terus menuju kehidupan yang lebih baik. Syukur transformatif harus dapat menggambarkan bangsa ini ke dalam kehidupan yang syarat dengan keadilan, kerukunan, keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Saat yang sama, syukur ini diharapkan tidak lagi menjadi kegiatan individual, namun syukur ini harus menjadi kegiatan bersama yang dilakukan secara terprogram, berkelanjutan dengan tujuan dan hasil dan manfaat yang jelas. Kesyukuran ini bermakna signifikan bagi masyarakat dan bangsa yang niscaya melahirkan keadaban dan peradaban berbangsa. Oleh karena itu, Idul Fitri perlu dijadikan momentum strategis untuk aktualisasi rasa syukur ke dalam program dan aksi nyata tersebut. Selain itu, kita jangan hanya menginginkan untuk meraih keberhasilan sesaat. Kita niscaya bertekad untuk berhasil secara berkelanjutan dan mampu meningkatkan kualitas keberhasilan itu dari waktu ke waktu. Hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini, baik di tingkat individu, masyarakat maupun bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat Idul Fitri yang diberkahi Allah.
Syukur transformatif memerlukan pijakan yang kuat untuk melangkah. Kita memerlukan kesatuan dan persatuan bangsa yang kokoh. Dalam kondisi keterpecah belahan, kita sulit melakukan apapun yang bermakna. Dalam suasana yang penuh dengan saling bermusuhan, kita tentu sulit menghasilkan karya besar untuk masyarakat dan bangsa, apalagi untuk kehidupan secara keseluruhan. Sebab keterpecah belahan identik dengan kelemahan, sebab permusuhan identik dengan jurang kehancuran. Dalam perspektif Islam, persatuan merupakan ajaran fundamental yang harus menjadi pegangan umat Islam dalam menjalani kehidupan. Sebaliknya, berpecah belah merupakan hal yang harus dihindari kapanpun dan dimanapun Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 103 sebagaimana imam tadi membaca, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dulu zaman jahiliyah kamu bermusuh-musuhan. Kemudian Allah mempersatukan hatimu. Lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kamu mendapat petunjuk. Dalam tafsir At-Tabari, arti Allah mempunyai beberapa penafsiran. Ada ulama yang menafsirkan agama Allah dengan arti umat Islam niscaya berpegang teguh kepada agama Allah. Ulama lain mengartikan berkelompok, artinya umat Islam harus berpegang teguh dengan berkelompok. Ada yang mengartikan juga bahwa terma itu merujuk kepada Al-Quran dengan maksud umat Islam hendaknya berpegang teguh kepada Al-Quran. Terlepas dari perbedaan penafsiran terhadap terma tali Allah itu, semua penafsiran itu mengandung arti keniscayaan umat Islam untuk bersatu dan berpegang teguh dengan nilai-nilai etik moralitas luhur dan sejenisnya. Subjek hukum perintah dalam Al-Quran ini adalah umat Islam. Hal ini bukan berarti orang-orang di luar Islam tidak dikenakan keharusan menegakkan persatuan dan kesatuan, terutama dalam konteks sebagai bangsa. Piagam Madinah sebagai konstitusi negara kota Madinah yang disusun oleh Rasulullah SAW memperlihatkan dengan nyata tentang kewajiban warga negara Madinah untuk menegakkan kesatuan dan persatuan. Dalam salah satu pasal di konstitusi Madinah disebutkan sebagai berikut. Wa inna yahuda bani aufin ummatan ma'al mu'minin lil yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum mawalihim wa anfusuhum illa man zalamah wa asima fa innahu la yutihu illa nafsahu wa ahla baitih. Kaum Yahudi dari non-Muslim dari Bani Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum non-Muslim, agama mereka dan kaum Muslimin agama mereka. Juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri. Kecuali bagi yang zalim dan jahat, hal itu hanya akan merusak diri dan keluarga mereka. Pasal tersebut menjelaskan bahwa umat Islam dan umat dari agama lain merupakan satu bangsa dalam negara kota Madinah. Selanjutnya pada pasal lain disebutkan wa inna 'alal yahudi nafaqatahum wa 'alal muslimina nafaqatahum wa anna bainahumun nasru 'ala man haraba ahla hadhihi sahifah. Bagi non-muslim ada kewajiban biaya dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya. Mereka non-muslim dan umat Islam harus saling tolong-menolong, terutama dalam menghadapi serangan musuh warga kota Madinah. Dari konstitusi negara kota Madinah tersebut kita memahami bahwa unsur bangsa yang beragam, baik dari sisi suku, agama atau lainnya, tetap merupakan satu bangsa
yang harus mengedepankan persatuan dan keharusan saling membantu satu dengan yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat Idul Fitri yang diberkahi Allah. Berdasarkan hal itu, tidak ada pilihan lain bagi kita umat Islam dan unsur-unsur lain bangsa Indonesia selain meneguhkan kesatuan dan persatuan. Di atas kesatuan ini, kita umat Islam yang harus didukung oleh umat lain melakukan syukur transformatif dengan mengaktualisasikan anugerah yang diberikan Allah ke dalam program dan amal nyata. Semua itu diarahkan dan ditujukan dalam rangka membangun dan mengembangkan peradaban yang bermakna dan memiliki manfaat signifikan bagi bangsa dan negara, bahkan dunia global secara umum. Sebagai contoh, kesempatan mudik silaturahim tidak cukup bersilaturahim kemudian selesai. Dari silaturahim dan halal bihalal kita perlu melakukan sesuatu yang bermakna bagi masyarakat dan bangsa. Mulai dari pemberdayaan warga terutama yang selama ini terpinggirkan hingga pengembangan desa. Demikian pula dengan kemampuan kita mengeluarkan zakat fitrah. Misalnya kita harus mengembangkannya sebagai program yang memastikan tiada lagi warga Indonesia dimanapun, siapapun dan kapanpun, khususnya di negeri ini yang merasa kelaparan. Semua itu niscaya diletakkan dalam bingkai-bingkai nilai etika moral luhur berupa keadilan, kejujuran, kedamaian dan sejenisnya. Dengan demikian awal dan akhir dari apa yang kita lakukan merepresentasikan keadaban yang memanusiakan manusia dan melestarikan kehidupan dengan segala keragamannya menuju peradaban yang mencerahkan. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lijami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamduhu hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah aliyul akbar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul abar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada kulli qatirati matar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah min sima'il lawi yufudil khabar wa antahu amma nahakum wa zajar. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, di hari yang penuh karunia ini kita niscaya memohon kehadirat ilahi agar kita, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia ini selalu berada dalam karunia Allah. Demikian pula semoga bangsa dan negara ini dilindungi dari segala musibah, bencana, permusuhan dan perpecahan. Mari kita berdoa. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al baldatana Indonesia baldatan thayyibatan aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la dhalan illa hadaitah wa la usran illa yasartah wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna a'malana waktub jami'a hasanatina waghfir dzunubana wamhu akhtana wa tawajjaz an sayyi'atina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.